2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Metode Pembelajaran Anak Usia Dini yang di dalamnya ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode keteladanan, dan metode pembiasaan. Oh ya, perkenalkan nama kelompok kami yang terdiri dari pertama saya sendiri, Nurjana NIM 241946. Teman saya ada Elva Amalia NIM 2419048 dan Cici Aprianti 2419049. Mari kita simak pembahasannya yuk. 1. Tentang metode ceramah. Cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepada peserta didik atau di tempat yang ramai. Pengertian ini mengarahkan bahwa metode ceramah menekankan pada sebuah pemberian materi pembelajaran dengan cara penuturan lisan. Lisan dijadikan sebagai alat utama dalam menggunakan metode ceramah untuk mengajarkan sebuah materi pembelajaran pada peserta didik. Bila proses penyampaian itu yang diandalkan oleh seorang guru adalah penuturan lisan, maka guru harus betul-betul memperhatikan kemampuan suara dan teknik dalam penggunaannya dalam metode ceramah ini. Lalu tentang prinsip penggunaan. Metode ceramah tidaklah dapat dipergunakan untuk semua situasi pembelajaran, akan tetapi harus memperhatikan situasi tertentu. Metode ceramah dapat dipergunakan dalam situasi 1. Jika guru akan menyampaikan fakta atau pendapat di mana tidak terdapat bahan bacaan yang merangkum fakta yang dimaksud. Lalu yang kedua, jika guru akan menyampaikan pengajaran kepada sejumlah peserta didik yang besar. 3. Jika guru adalah pembicara yang bersemangat sehingga dapat memberi motivasi kepada peserta didik untuk mengajarkan suatu pekerjaan. Lalu yang keempat, jika guru akan menyimpulkan pokok-pokok penting yang telah diajarkan, sehingga memungkinkan peserta didik untuk melihat lebih jelas hubungan antara pokok yang satu dengan pokok yang lainnya. Lalu jika guru akan memperkenalkan pokok bahasan baru. Dan kelebihan dan kelemahan dalam metode ceramah. Kelebihan dalam metode ceramah yaitu guru menguasai arah pembicaraan seluruh peserta didik di dalam kelas tersebut. 2. Guru mudah mengorganisasikan tempat duduk peserta didik. 3. Dapat diikuti oleh jumlah murid yang banyak. 4. Persiapan untuk menggunakan metode ini lebih mudah dibanding dengan metode-metode yang lainnya. Lalu yang terakhir, biayanya lebih murah dan dapat sekaligus untuk murid yang banyak. Kelemahan dari metode ceramah yaitu guru tidak bisa mengetahui sampai mana anak didik memahami pembelajaran yang ia sampaikan di kelasnya. 2. Susah difahami oleh anak didik. 3. Interaksi antara guru dan siswa kurang berjalan. Semuanya, anak hanya pasif mendengarkan saja tanpa memahami apa yang dikatakan atau dijelaskan oleh seorang guru. Lalu, implementasi dalam metode ceramah yaitu 1. Persiapan tujuan seperti tujuan pembelajaran dan pokok-pokok pembelajaran. 2. Penyajian generalisasi. 3. Aplikasi penggunaan. Dan yang keempat, waktu yang digunakan sangat fleksibel. Lalu, dalam metode tanya jawab akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Elva Amalia. Terima kasih Mbak Jana. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang metode tanya jawab. Pengertian metode tanya jawab menurut para ahli dapat memberikan rangsangan kepada siswa untuk dapat berpikir kritis dan mendorong siswa berusaha untuk memahami setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dengan demikian, maka metode tanya jawab ini dapat memungkinkan terciptanya aktivitas proses mental siswa untuk melihat adanya keterhubungan yang tersedia dalam materi pembelajaran. Prinsip penggunaan metode tanya jawab
sendiri, yaitu dalam memberikan petunjuk yang jelas tentang penggunaan metode ini dalam pembelajaran, diperlukan sebuah desain yang sekaligus menjadi kerangka pedoman dalam menggunakan metode ini, yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran metode tanya jawab melalui analisis indikator. Kedua, mengelola perhatian peserta didik. Ketiga, distribusi materi. Keempat, menggali pemahaman peserta didik. Kelima, mengajukan pertanyaan. Kemudian, membuat kesimpulan bersama. Dan yang terakhir, mengadakan evaluasi. Metode tanya jawab memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan metode tanya jawab sendiri adalah untuk peserta didik, yaitu didorong untuk aktif dalam menjawab dan bertanya sehingga dapat merangsang kemampuan berpikirnya. Dan untuk guru sendiri, yaitu dapat mengetahui perkembangan setiap anak karena guru dapat langsung menilai kemampuan anak dalam menjawab atau bertanya sehingga guru dapat melakukan diagnosa dan rencana tindak lanjutnya. Untuk kelemahan metode tanya jawab sendiri, yaitu anak didik akan merasa ketakutan selama pembelajaran tanya jawab berlangsung. Yang kedua, akan membuang waktu banyak jika memberi pertanyaan pada semua anak yang ada di kelas secara satu persatu. Ketiga, kekurangan waktu atau kurang tersistemnya waktu yang digunakan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu pendidik kurang menguasai materi itu akan mengakibatkan anak akan terhambat cara berpikirnya. Untuk implementasi metode tanya jawab sendiri, yaitu mengusahakan supaya tidak sering mengulang pertanyaan agar siswa tidak bosan. Guru mengkomunikasikan penggunaan metode jawab, yaitu siswa tidak hanya bertanya, tetapi juga menjawab pertanyaan guru maupun siswa yang lainnya. Dan yang terakhir, guru memberikan permasalahan sebagai bahan apresiasi. Selanjutnya, untuk metode keteladanan akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Cici Aprianti. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode keteladanan. Pengertian dari metode keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru dan dicontoh. Keteladanan dalam pendidikan merupakan bagian dari sejumlah metode yang paling ampuh dan efektif dalam mempersiapkan dan membentuk anak secara moral, spiritual, dan sosial. Sebab seorang pendidik merupakan contoh ideal dalam pandangan anak, yang tingkah laku dan sopan santunnya akan ditiru, disadari atau tidak, bahkan semua keteladanan itu akan melekat pada diri dan perasaannya, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, hal yang bersifat material, inderawi, maupun spiritual. Metode keteladanan merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh seorang dalam proses pendidikan melalui perbuatan atau tingkah laku yang patut ditiru. Selanjutnya, prinsip penggunaan metode keteladanan. Seorang guru mempunyai keharusan menerapkan dalam kesehariannya. Bagi guru, saat mengajar sejatinya sedang berdakwah kepada peserta didiknya. Maka ada keharusan dalam proses penyampaian pelajaran tidak hanya secara teoritis saja, melainkan juga praktik langsung dengan memberikan teladan yang baik bagi peserta didiknya. Bagaimanapun penanaman nilai-nilai keteladanan yang dilakukan oleh guru sebagai figur otoritas akan selalu diamati dan ditiru perilakunya, sehingga terpatri kata-kata, tindakan, rasa, dan nilainya di dalam jiwa dan perasaan mereka. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan dari metode keteladanan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, memudahkan anak didik dalam menerapkan ilmu yang dipelajarinya di sekolah. Kedua, memudahkan guru dalam mengevaluasi hasil belajarnya. Yang ketiga, agar tujuan pendidikan lebih terasa dan tercapai dengan baik. Yang keempat, bila keteladanan dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat baik, maka akan tercapai situasi yang baik. Yang kelima, tercipta hubungan harmonis antara guru dan siswa. Yang keenam, secara tidak langsung guru dapat menerapkan ilmu yang diajarkannya. Selanjutnya yang terakhir, mendorong guru untuk selalu berbuat baik karena akan dicontoh oleh siswanya. Dan untuk kelemahannya yang pertama, saat dalam pembelajaran sedang berlangsung, pendidik memberikan contoh yang tidak baik, maka anak didiknya akan meniru sifat tidak baiknya. Karena pendidik sebagai
figur keteladanan anak didik. Yang kedua, jika proses pembelajarannya hanya dengan teori saja tanpa adanya praktek atau permainan, maka anak didik akan mudah bosan dan anak akan sulit memahami materinya. Dan yang terakhir, tidak hanya guru saja yang dapat disebut dengan pendidik, tapi orang tua juga bisa disebut dengan pendidik. Karena orang tua adalah pendidik dan orang tua pertama yang anak kenal. Maka dari itu, orang tua harus memiliki kepribadian yang baik agar bisa mendidik anaknya dengan baik yang juga. Selanjutnya, metode implementasi metode keteladanan. Yang pertama, mempersiapkan pribadi yang baik agar anak bisa meniru kepribadian kita yang baik. Yang kedua, menanam kebiasaan yang baik pada anak. Yang ketiga, melibatkan pembelajaran dengan agama. Dan yang terakhir, pihak guru bekerja sama dengan orang tua siswa agar bisa ikut serta mengawasi kebiasaan anak agar anak selalu berkembang dengan baik. Selanjutnya, metode pembiasaan. Pengertian dari metode pembiasaan adalah proses membuat sesuatu menjadi biasa sehingga menjadi kebiasaan. Untuk membentuk peserta didik agar memiliki akhlak terpuji, metode pembiasaan merupakan metode yang efektif. Dengan metode pembiasaan ini, peserta didik diharapkan dapat membiasakan dirinya dengan perilaku yang mulia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Melanjutkan penjelasan Mbak Cici tadi tentang metode pembiasaan juga meliputi prinsip penggunaan, yaitu indikator metode pembiasaan itu adalah suatu cara atau jalan yang dilakukan dengan sengaja, berulang-ulang, terus-menerus, konsisten, berkelanjutan untuk menjadikan sesuatu itu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri seorang anak. Sehingga nantinya anak tidak memerlukan pemikiran lagi untuk melakukannya. Guru sebagai pendidik dan orang tua di sekolah sangat memiliki peran penting karena dalam pelaksanaan metode pembiasaan ini pastilah memerlukan dukungan dari siswa. Untuk kelebihan dan kelemahan metode pembiasaan ini adalah kelebihannya menghemat tenaga dan waktu dengan baik. Pembiasaan tidak hanya berkaitan dengan aspek lahiriah, tetapi juga berhubungan dengan aspek batiniah. Dan yang terakhir, pembiasaan dalam sejarah tercatat sebagai metode yang paling berhasil dalam pembentukan kepribadian peserta didik. Tetapi metode pembiasaan juga memiliki kelemahan, yaitu kurangnya tenaga pendidik atau guru yang benar-benar sabar dan dijadikan contoh untuk anak didiknya. Selanjutnya, untuk implementasi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang implementasi dalam metode pembiasaan. 1. Melatih sampai benar-benar paham dan melaksanakannya tanpa adanya suatu kesulitan apapun. 2. Memberikan peringatan dan mengingatkan anak jika ada anak yang lupa dengan sesuatu hal. Lalu beri apresiasi pada semua anak agar mereka lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran dan jangan membeda-bedakan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Lalu, hindari berkata kasar atau mencela anak didik kita. Mengajarkan anak tentang doa sehari-hari pada anak didik kita. Mengajarkan pada anak tentang sopan santun dan menghormati orang lain atau orang yang lebih tua. Membiasakan membaca surat pendek dengan anak, mulai kebiasaan dari sekarang. Sebelum semuanya terlambat atau sebelum kebiasaan yang akan dilakukan itu berlawanan dengan kebiasaan yang lainnya. Lakukan pembiasaan itu secara terus-menerus atau secara teratur agar kebiasaan tersebut berjalan secara otomatis dan terbiasa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.